Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang ilmu badi. Ilmu badi yakni ilmu bihi wujuhu tahsinil kalam tu'rafu ba'da ra'in sabiqil maram. Nah, dari nadom ini dapat disimpulkan bahwasanya ilmu badi ialah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sisi-sisi keindahan kalam yang bisa diketahui setelah menjaga tujuan terdahulu atau mutobakoh dan jelasnya dilalah. Pada dasarnya, ilmu badi adalah pembahasan yang bukan termasuk ke dalam suatu ilmu yang masuk ke dalam ilmu balaghah, tetapi merupakan suatu ilmu yang mengikutinya. Jadi biasanya pada kitab-kitab tertentu, pada kitab balaghah, ilmu badi itu dimasukkan pada bagian paling terakhir. Kemudian taksimu ilmu badi, yakni pembagiannya ilmu badi. Thumma wujuhu husnihi darbani bihasabi alfadin wal ma'ani. Tinjauan atau pembagian ilmu badi dari tinjauan sisi keindahan kalam itu ada dua, yaitu dengan memandang lafadznya dan yang kedua dengan memandang maknanya. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang muhsinatil lafdiyah atau memandang dari segi lafadz atau lafdiyahnya. Minhul jinasu wa huwa du tamami ma'attihadil harfi wan nidhami wa mutamathilan du'ai ini talafa naw'un wa mustawfiyun idhan naw'u ikhtalafa la ya'rifal wahidu inna wahida fakhruj 'anil kauni takun musyahida wa minhu du tarkibi du tasyabuhi khattun wa mafru'un bila tasyabuhi wa in bihai'atil hurufi ikhtalafa fahuwa alladhi yada'unahu al-muharrafa. Nah, jadi al-muhsinatul lafdiyah itu dibagi menjadi beberapa taksim. Untuk taksim yang pertama yakni badi jinas. Badi jinas dan pembagiannya seperti pada nadom yang telah kami sebutkan tadi, yakni sebagian dari badi jinas atau yang memiliki beberapa bagian yakni adalah badi jinas tam. Badi jinas tam itu adalah apabila ada dua lafadz sama dalam huruf dan urutannya. Kemudian badi jinas tam dibagi menjadi dua, yakni mutamathilan dan mustawfiyun atau mustawfi. Mutamathilan itu apabila ada dua lafadz yang sama terdiri dari satu jenis. Kemudian kalau yang mustawfi itu idzan naw'u ikhtalafa atau apabila dua lafadz yang sama itu berbeda jenis. Seperti contoh pada lafadz la ya'rifal wahidu illa wahidan. Kemudian sebagian dari badi jinas tam adalah badi jinas murakkab yang memiliki tiga pembagian, yakni mutasyabih, mafruq, dan muharraf. Mutasyabih itu apabila dua lafadz yang sama itu memiliki kesamaan dalam penulisan. Kemudian mafruq apabila dua lafadz yang sama itu tidak memiliki kesamaan dalam penulisannya. Dinamakan muharraf bila dua lafadz yang sama itu memiliki perbedaan dalam keadaan harokat hurufnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan al-muhassinatul lafdiyatu. Al-muhassinatul lafdiyatu al-ghayah minha huwa tahsinul lafdi wa inha sunat al-ma'na ahyanan tattabi'an. Fal maksud huwa al-lafdu summal ma'na li'annal alfadhu qawalibil ma'ani. Fa idha hasunal lafdi lazima minhu tahsinul ma'na. Muhassinatul lafdiyatu merupakan pembagian ilmu badi yang memiliki tujuan yaitu untuk memperindah lafadz pada segi lafadz saja, meskipun terkadang segi makna menjadi indah karena mengikutinya. Jadi kesimpulannya, muhassinatul lafdiyatu itu lebih fokus pada segi memperindah lafadz kemudian baru maknanya.
Wa tanqasimul muhassinatul lafdiyatu ila salasati anwa'in wa hiya al-jinas wal iqtibas was saja'ah. Pembagian muhassinatul lafdiyatu itu ada 3, yaitu jinas, al-iqtibas, dan syaja'ah. Ta'rifu jinas wa ala hadha fal jinasu huwa tashabbahul al-lafadhani fi nutqil wahtilafuhuma fil ma'na wa hadhani al-lafadhani mutashabbihani nutqan al-muhtalifani ma'na yasmiyani ruknil jinas wa la yastaritu fil jinas tashabbahu jami'an al-huruf bal ya'fi fi tashabbihu ma ta'rifu bil mujaisa. Ta'riful jinas yakni al-jinasu an yatashabbaha al-lafadhani fi nutqi wa yahtalifa fil ma'ani. Jinas adalah dua kata yang sama dalam pelafalan tapi beda dalam makna. Dalam Al-Quran, kita sering mendapati gaya bahasa yang menggunakan ulangan kata yang sama atau dengan kata yang mirip. Wa hadha naw'un minal jinas yanqasimu buduruhu salasa aqsamu ya jinas mutamattil, jinas mustawfi, wa jinas tarkib. Wahid, jinas mutamattil yakni wa huwa makana raqanahu ay lafadho min naw'il wahida min anwa'il kalimah bimakna an yakuna ismaini au fi'laini au hurufaini. Jinas mutamattil yaitu jinas yang terdiri dari isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Contoh yaitu isim dengan isim. Lam nalqa ghairaka insanan yulatibu fala barahta li aini dahri insanan. Kedua yaitu jinas mustawfi. Al-jinas mustawfi huwa makana raqanahu ay lafadhuhu min naw'aini muhtalifaini min anwa'il kalimah bi anna yakuna ahaduhuma ismuha wal akhira fi'lan au bi ani yakuna ahaduhuma hurufan wal akhira ismuha au fi'lan. Jinas mustawfi yaitu jinas yang terdiri dari campuran antara fi'il dengan isim dan juga huruf. Contoh ma mata min karmiz zahmani fa innahu Yahya lada Yahya bin Abdillah. Kata Yahya pertama berupa fi'il dan yang kedua adalah isim. Ketiga yaitu jinas murakkab. Jinas murakkab huwa makana ahadu raqimiha kalimah wahida wal ukhra murakkabah min kalimataini. Yaitu jinas yang terdiri dari murakkab atau frase. Jinas murakkab terbagi menjadi dua jenis, yaitu jinas murakkab mutasyabbih dan juga jinas murakkab mafruq. Contoh jinas murakkab mutasyabbih yaitu idza malaka lam yakun dhahiba fada'hu fadaulathu dhahiba. Kata dhahiba yang pertama asalnya hibatu dha'i yang termasuk isim 5 dan kata dhahibatin yang kedua berupa isim fa'il. Selanjutnya yaitu jinas murakkab mafruq. Contohnya kullukum qad ahada jama wala jamilana malladhi darra mudirol jamilau jamalana. Yaitu kata lana wala jami isim la dan khobarnya, sedangkan kata jamalna lau merupakan fi'il madhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan al-iqtibas. Al-iqtibasu fil lughati huwa masdarun iqtabasa
idza akhadha min mu'damin nari syai'an wa dzalikal ma'khud qabasa bitahriki. Al-iktibas secara bahasa berasal dari isim masdar iktabasa yang artinya mengutip, menyalin, mengadopsi, dan lain-lain. Wa fil istilahi huwa tadminu syi'ri awin nashri syai'an minal qur'anil karimi awil hadisin nabawiyyi syarifi wa yajuzu lahu ayyughayyira fil asril muqtabasa qalilan bi ayyadhammana al-mutakallimu kalamuhu kalimatan min ayatin aw ayatin min kitabillahi musaddiqan liqaulihi ta'ala wallahu yarzuqu man yasha. Adapun secara istilah, al-iktibas berarti menyisipkan ayat Al-Quran atau hadis ke dalam prosa atau syair dengan tanpa menjelaskan kalimat yang dikutip atau diambil dari Al-Quran dan hadis tersebut. Pengutip di sini diperbolehkan mengadakan sedikit perubahan. Selanjutnya contoh al-iktibas dari Al-Quran. La taghurrannaka minadh-dhalamati katharatul juyushi wal ansori innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Wal iqtibasu naw'ani. Al-awwal ma la yunqalu fihil juz'i al-muqtabisa minal qur'ani awil hadisi an ma'nahil asli ila ma'nan akhar kal amsila tasabiqata kullaha. Iktibas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yang tidak berubah dari makna asalnya. Contohnya yaitu seperti ayat di atas, yaitu la taghurrannaka minadh-dhalamati katharatul juyushi wal ansori innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Asani ma naqlu fihil juz'il muqtabisa an ma'nahil asli ila ma'nan akhar ka qaulihi Ibnu Rumi fil Hijai. Yang kedua yaitu yang dirubah dari makna asalnya, seperti kata syair la in akhta'at fi madhi kama akhta'at fi man'a laqad anzalat hajati biwadin ghairi dhi zara'in. Artinya, kalau aku salah dalam memujimu, maka aku tidak salah dalam menahan nafsuku. Sungguh engkau telah menempatkan kebutuhanku pada lembah yang tidak ada tumbuhannya. Syair ini dipindahkan dari ayat Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in. Maknanya dalam Al-Quran ialah lembah yang tidak berair dan tidak ada tumbuh-tumbuhannya, yaitu Mekah. Adapun maksud syairan ialah laki-laki yang tiada kebaikannya dan tiada berguna. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang materi as-saja'u atau saja. Yang pertama, ta'rifu as-saja'u atau pengertian saja. As-saja'u huwa tuwafiqu fasilataini min nasari ala huruf wahidin. Artinya, as-saja atau saja adalah sesuainya dua kalimat atau fasilah dari sebuah nasar ke satu huruf. Atau dengan definisi lain, yaitu as-saja'u huwa wafiqu fasilataini bi harfin akhir. Artinya adalah kesamaan huruf akhir pada dua fasilah atau susunan kalimat. Nah, di sini yang dimaksud dengan fasilah bisa berupa bait, ayat, kalimat, atau penggalan kalimat. Selanjutnya yaitu aksi musaja'u atau pembagian saja. Yang pertama yaitu al-mudhorraf
atau sajak mudhoraf. Apa itu sajak mudhoraf? Al-mudhoraf huwa ma ikhtalafat fasilatahu fi wajni wa tafaqata fi harfin akhir. Artinya, yaitu ketika dua fasilah yang berbeda wazannya, tapi huruf akhirnya sama. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, malakum la tarjuna lillahi waqaran wa qad khalaqakum atwaran. Artinya, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah, padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Quran Surat An-Nuh ayat 13-14. Selanjutnya, sajak yang kedua yaitu sajak al-muraso. Apa itu sajak al-muraso? Sajak al-muraso huwa makana fihi al-lafdu ihda fikrataini kulluha au aksaruha, mislu ma yuqabiluha minal fikra al-ukhra wajnan wa takfitan. Artinya yaitu sajak yang seluruh atau sebagian besar lafaz-lafaznya dari salah satu rangkaiannya, semisal bandingannya dari rangkaian yang lainnya dalam wazan dan qafiyahnya. Contoh dari sajak ini terdapat pada syair karya Al-Hariri yang berbunyi huwa yatba'u asja'u bijawahiri lafdihi wa yaqra'u asma'a bijawahiri wa'dihi. Artinya, dia mencetak sajak-sajak dengan permata ucapannya dan mengetuk pendengaran dengan teguran-teguran nasihatnya. Contoh yang lain terdapat dalam surat At-Takwir ayat 3-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat, yang artinya, dan apabila gunung-gunung dihancurkan dan apabila unta-unta yang putih ditinggalkan. Selanjutnya, sajak yang ketiga yaitu sajak al-mutawazi. Sajak al-mutawazi adalah makana ittafaqu fihi fi kalimataini akhirataini faqat. Artinya yaitu sajak yang terdapat kesesuaian pada kata terakhirnya saja. Nah, tadi kalau sajak al-mutarraf yang sama adalah huruf terakhirnya saja. Nah, untuk sajak al-mutawazi ini yang sama adalah kata terakhirnya. Jadi beda ya untuk sajak al-mutarraf dan al-mutawazi ini. Sedangkan untuk contoh dari sajak al-mutawazi ini terdapat pada Quran Surat Al-Ghashiyah ayat 13-14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fiha sururum marfu'ah wa aqwabum mawdu'ah. Artinya, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan ada gelas-gelas yang terletak. Kemudian aksanu saja'u atau ciri-ciri sajak yang baik. Yang pertama yaitu kedua fasilah atau faqrah harus sama. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'arij ayat 20-21 yang berbunyi idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Artinya, apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat gigir. Jadi yang kedua yaitu ma tolat fikratu saniyatu anil awali. Artinya fakroh kedua harus lebih panjang. Contohnya terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 1-2 yang berbunyi wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Artinya, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ma tolat fikratuhu salisa. Contohnya terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 30-31 yang berbunyi juduhu fa'khuluhu summa jahimu sulluhu. Kemudian ciri yang keempat yaitu wala yahsan an yu'ti bil fikrati aksari minal awali kasiron, yang berarti tidak baik apabila fikrah yang lain lebih pendek daripada atau lebih singkat daripada fikrah yang pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.